Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat berjumpa kembali. Eh, Hari ini saya ingin menyampaikan kuliah di sini di nomorkan 12. Eh, ini adalah lanjutan dari kuliah kita yang terakhir, yaitu adalah kreatif komunikasi, yang mana sebenarnya saya sudah katakan bahwa mata kuliah ini sebenarnya mencoba menjadi bagian dari komunikasi pemasaran sih sebenarnya. Tapi menurut saya eh, kreatif dalam komunikasi itu bisa diterapkan di mana saja. Saya katakan sebelumnya bahwa banyak aspek komunikasi dan komunikasi adalah salah satu hal yang menjembatani banyak ilmu pengetahuan dan kemudian eh, pesan yang sangat utama dalam komunikasi kreatif ini adalah perubahan dan kemudian keterbukaan dan juga kemudian kita harus mengalami proses. Jadi kita mengutamakan berproses. Banyak sekali yang sudah mengatakan demikian, tapi kadang kita tidak bisa menemukan logikanya. Gitu. Sekarang kita sudah mulai, oh ya, sekarang kayaknya semua sudah mulai sesuai dengan apa yang selama ini saya pernah terima. Gitu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ada waktunya memang kita menyalahi aturan. Kita ingin lebih cepat, lebih instan, kita ingin bermain dengan menahan informasi gitu. Kita ingin kemudian tidak terbuka dengan komunikasi gitu. Tapi menurut saya again tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita tahu konsekuensinya apa. Gitu. Konsekuensi dari pilihan-pilihan itulah yang harus kita pahami. Jadi tidak ada yang salah dan benar, tapi kita harus paham dengan konsekuensi apa yang kita harus alami. Nah, kemarin kita melihat kreatif dan hubungannya dengan ini ya, dengan sikap, yaitu adalah kemampuan untuk memberikan arahan, leadership. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya creative communication itu struktur dan kreatif, bagaimana kita bisa menjalankan penyampaian dalam tradisi yang sang dari materi sebelumnya. Dalam tradisi Jawa ada yang disebut dengan eh, tontonan, tuntunan, tatanan. Intinya adalah semua itu yang penting ditonton. Pertama ya, mau lucu, mau drama, mau mau apa tuh, mau memberikan popularisme gitu. Itu nggak jadi masalah. Yang penting ditonton dulu. Mau ribut, mau tapi nanti dari situ ya, dari hal-hal yang kita tonton selalu ada tuntunan, ada arahan-arahan tertentu yang akhirnya menjadi tatanan, menjadi budaya. Itulah uh, uh, tradisi Jawa dalam mendescribe gitu, menggambarkan media. Dan saya juga sempat sampaikan bagaimana sebenarnya paling penting sekali untuk menggunakan cara berpikir secara visual. Uh, saya menggunakan buku Dan Rom. Ini sudah banyak sebenarnya di internet, sudah banyak sekali. Di Indonesia sudah banyak terjemahannya juga gitu ya. The Back of a Napkin, bla bla bla, show and tell sebenarnya adalah cara bagaimana menyampaikan secara visual. Ini penting banget. Kadang orang-orang Indonesia sekarang kayaknya udah banyak anak-anak muda SMP, SMA udah mulai bercita-cita menjadi seorang videographer. Dan juga bisnis wedding ini lagi berjamur gitu. Tapi kadang-kadang uh, visualisasinya itu yang kadang nggak kena gitu. Ini juga yang sering dialami oleh para sineas-sineas di Indonesia. Mereka tidak akurat gitu. Soalnya kenapa film-film di Indonesia kurang diminatin? Karena memang jauh dari kenyataan sih gitu. Kenyataan kita adalah orang-orang kita seperti apa dan kemudian sineas-sineas kita orangnya seperti apa. Sehingga kemudian nilai-nilai yang dialami oleh orang-orang yang umum gitu tidak benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang dialaminya gitu. Jadi uh, mereka tidak terjun ke lapangan untuk melihat keadaan sebenarnya gitu. Itu adalah rumus film yang flop lah gitu. Makanya penting sekali untuk menjelaskan apa sih sebenarnya orang-orang. Nah, ini orang-orang di bawah ini seperti apa? Orang-orang akar rumput gitu. Orang-orang pada pada populasi yang paling banyak ini. Mereka membicarakan orang-orang itu, tapi
salah mengartikannya, itu yang menurut saya, eee, dan terkesan, tergesa-gesa untuk menetapkan suatu arahan gitu. Contohnya adalah, eee, kita lihat ya fenomena misalkan fenomena Habib gitu, itu kayaknya nggak pernah, terjelaskan dengan baik. Mereka mencoba me mem mengapa ya, melihat bahwa Habib ini atau ustadz ini, seperti orang villain gitu. Tapi pada sisi lain juga sebenarnya, orang-orang ini adalah manusia yang punya ceritanya sendiri dan ini menurut saya menarik gitu. Kenapa harus buat film, orang menjadi korbannya Habib, buat aja film tentang Habib gitu. Menurut saya menarik, itu lebih menarik sih menurut saya dan itu sudah terjadi sejak eee, tahun sejak kita merdeka gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang menurut saya menggambarkan hal-hal ini yang bisa memperkaya hubungan-hubungan kita dan menurut saya visual itu adalah salah satu medium yang sangat, luar biasa untuk bisa menyampaikan ide. Mmm, semua, eee ini ya, ahli komunikasi atau, orang yang memahami ide di bidang, komunikasi pemasaran itu disebut dengan copywriter. Jadi, penulis-penulis ini, adalah orang-orang yang bertanggung jawab di balik, eee, bagaimana kok ada sesuatu kemudian dihubungkan dengan sesuatu. Walaupun memang kebanyakan waktu semua terjadi dengan tidak sengaja gitu. Di Indonesia dulu pernah kita menggunakan istilah enak gila, nah mmm, itu terjadi dengan begitu aja gitu, hal-hal lain, yang hubungannya dengan contohnya gitu, istilah A dan kemudian selalu dihubungkan dengan istilah B, eee, ya, eee, yang saya agak kesel dengan istilah anak zaman now gitu, itu saya sebenarnya nggak suka dengar kalimat itu, tapi itu terjadi gitu dan saya sering menggunakan istilah itu dalam dalam iklan saya dengan sambil tangan saya bergetar soalnya saya tidak suka banget dengan istilah itu. Banyak sekali dengan istilah-istilah lain yang memang sudah di masyarakat dan itu harus dipakai. Walaupun terdengar salah bagaimanapun juga, ya itu harus itulah yang disebut dengan tackling idea gitu. Eee, Menurut saya kita mencoba menghubungkan sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan, itu sih sebenarnya. Ide itu nggak kelihatan, Bang. Tapi hubungan-hubungan itu selalu ada gitu. Hubungan-hubungan ini selalu ada dan kemudian inilah yang menjadi masalah. Bagaimana sih kita tahu kalau bentuknya tidak kelihatan gitu ya, inilah yang kemudian harus diselesaikan dalam visual thinking. Bagaimana jadi bukan masalah bentuknya, tapi bagaimana itu memiliki asosiasi satu dengan yang lainnya gitu. Inilah dengan yang disebut dengan semiosis, bukan semiotik. Walaupun sebenarnya efeknya yang dimaksud dengan sama. Semiosis itu adalah, keterhubungan satu hal dengan yang lain gitu ya. Orang memainkan dengan simbol dan kemudian menciptakan simbol-simbol baru sih sebenarnya itu yang menarik gitu. Visuality creative communication adalah sebenarnya bagaimana menggunakan kekuatan visual untuk membuat hubungan-hubungan baru dalam nilai-nilai di masyarakat kita. Mmm, kita itu tidak berpikir secara linier, tapi kita berpikir, eee, secara lompat-lompat gitu. Kalau orang mengatakan, "Oh, Anda memiliki cara pikir yang lompat-lompat," jangan disalahin karena itu adalah otaknya seperti itu. Hanya saja kita diminta untuk berpikir secara linier. Nah, ini tidak ada yang salah dengan cara berpikir linier, tidak ada yang salah dengan cara berpikir lompat-lompat. Ini, antara fox dan hummingbird. Bagaimana kami menggabungkan kedua ini adalah inilah yang harus kita, pahami gitu ya. Bahasa tutur dengan bahasa visual itu sangat berbeda. Orang Indonesia cenderung untuk menjadi seorang yang sangat verbal. Makanya, katanya orang Indonesia nggak cocok dengan film, kita lebih cocok dengan puisi. Maka kita adalah sebenarnya, pemangku hajat dari, ideologi timur banget gitu ya. Bila mana ada orang timur ya itulah orang-orang kita gitu, orang-orang Indonesia gitu. Orang barat itu ya yang lompat-lompat itu. Mmm, Pada intinya no problem.
mau yang Fox atau yang Hummingbird nggak jadi masalah. Tetapi cara menyampaikan gitu ya, cara menyampaikan pesan itu lebih baik menggunakan yang Hummingbird, yang lompat-lompat ini. Uh, Sebenarnya kita tidak memanfaatkan kelemahan manusia, tapi sebenarnya kita mencoba memahami sisi lain dari diri kita yang seperti ini ya. Inilah yang sering saya tekankan. Inilah kok bagaimana konspirasi terjadi itu seperti itu. Bagaimana lompatan-lompatan ini terjadi. Uh, secara logis ya linear, tapi secara visual itu kita lompat-lompat. Nah, kenapa kemudian Bos Darling sangat berhasil dengan menyampaikan bumi itu datar, yaitu menggunakan kekuatan visual. Inilah yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang mencoba memanipulasi uh, perubahan-perubahan zaman gitu ya. Makanya fashion, pemasaran, videografer, film, itulah bagaimana orang bisa menciptakan tren-tren baru gitu. Buku di sisi lain gitu ya, internet itu di sisi lain adalah orang-orang yang mencoba memverifikasi manipulasi-manipulasi itu gitu. Berdua-duanya saling bertolak belakang gitu. Dan ketemunya adalah di sosial media gitu. Penjelasan-penjelasan secara visual. Orang Indonesia kayaknya tidak bisa juga lepas dari visualisasi karena uh, mereka pun berpikir dengan cara lompat-lompat ini gitu. Ini adalah dua tokoh yang saya hormati ya. Sebelah kanan adalah Nancy Duarte, sebelah kiri adalah Dan Rome. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menempatkan pemikiran-pemikiran bagaimana presentasi, bagaimana bahasa visual ini bisa uh, menjelaskan lebih baik gitu ya. Bukunya banyak sekali, di internet juga banyak, silahkan Anda melakukan itu. Ini adalah teknik komunikasi yang benar-benar teknis gitu ya. Sebenarnya saya tidak akan banyak menjelaskan ini, tapi silahkan aja Anda mendalami ini ya, karena ini sangat berguna sekali. Dan menurut saya apapun itu, apa yang dilakukan oleh Dan Rome, intinya adalah dia mencoba mengatakan silahkan Anda melakukan catatan. Kan saya pernah ngomong ke kalian, coba kalian punya catatan gitu. Silahkan kalian mencatat secara visual. Intinya seperti itu. Ini adalah beberapa contoh catatan dari saya. Kalian bisa melihat tuh, sebenarnya yang ingin disampaikan oleh saya itu apa gitu ya. Um, ini catatan saya nih, dan saya waktu SMP SMA kayaknya nulis mulu. Ternyata saya baru sadar gitu ya, catatan-catatan bergambar saya ini kurang gitu. Jadi saya tuh memang orang yang sangat bertutur sekali gitu. Uh, ini bagaimana saya mencatat ide. Seperti saya katakan, saya sampai sekarang punya sekitar 11 pesawat smartphone. Jadi 11 pesawat smartphone ini nggak saya pakai semuanya, ada yang rusak, ada yang, tapi pada intinya adalah saya selalu menggunakan smartphone yang bisa nulis. Ini yang saya tulis, saya copy paste dan sebagainya. Saya merasa bahwa uh, mencatat secara digital ini sangat berguna sekali gitu ya. Uh, saya mengcopy paste dari Wikipedia, mengambil gambar dari yang lain, saya mencoba menjelaskan banyak hal gitu. Saya mengumpulkan icon-icon dari the Noun Project. Saya mengambil foto dari Flickr 500px dan sebagainya. Kalau kalian lihat di sini um, kerjaan saya ya tuh. Jadi saya bagaimana kemudian mencari desain dan layout Instagram di sini ya. Uh, Kamu bisa di Envato Elements di sini. Sebenarnya saya lagi mencari layout yang pas gitu. Dan ini ada pilihan-pilihannya sebenarnya. Ini hanya satu dari beberapa pilihan. Saya mencari gambar-gambar yang pas. Saya mengambilnya secara ilegal juga. Jadi apa boleh buat sih sebenarnya. Seperti ini ya, saya menggunakan 500px downloader di sini nih, kalian bisa lihat. Ya, kamu bisa mengambil ini dengan
secara secara kreatif. Um, uh, Visual ini penting. Jadi kadang kita terlena dengan tulisan-tulisan dan kita tidak bisa menjelaskan banyak hal gitu. Dulu saya pernah diminta untuk membuat skrip. uh, ini contekan aja nih kenapa, bagaimana saya menjelaskan ini dengan baik. Jadi ketika saya menyampaikan ini dalam 4 halaman, 1, 2, 3, 4, mereka sudah jelas maunya saya apa. Padahal saya nggak presentasi sama sekali gitu. Mereka suka banget dengan ide saya walaupun sampai sekarang belum terrealisasi, udah 5 tahun yang lalu gitu. Tapi saya seneng banget dengan sangat mudah menyampaikan ide ini gitu. Inilah contoh yang dilakukan oleh Dan Rome, yaitu bagaimana kemudian orang kemudian bisa paham dengan waktu itu Obamacare, yaitu adalah BPJS kalau di Indonesia. Di Indonesia kayaknya orang selalu menaruh apa ya, eee, menarik ya, bagaimana ada masalah di Indonesia ini yang sebelumnya sampai sekarang belum terpecahkan gitu. Itu masalah penyebaran hoax dan kecurigaan yang luar biasa terhadap pemerintahan kita gitu. Di Amerika itu bisa teratasi dengan Denrom gitu ya. Denrom waktu zamannya Obama menjadi penasehatnya. Jadi dia tiap hari menjelaskan apa sih kebijakan ini, apa dan sebagainya. Dia memberikan cara-cara untuk bisa menjelaskan kebijakan ini. Menurut saya pemerintah ini sudah melakukan yang paling maksimal gitu. Melakukan dengan new normal walaupun orang mengatakan wah itu goblok banget pemerintah, itu akan ada gelombang kedua corona gitu. Eee, Kenapa kok pemerintah pelin-pelan berubah-ubah, itu menurut saya eee, upaya-upaya yang sebenarnya telah dilakukan tanpa komunikasi yang baik gitu. Sebenarnya mereka sudah dalam on track, tapi membuat masyarakat paham dengan pilihan-pilihan inilah yang menjadi masalah gitu. Kelihatannya jadi otoriter, jadi kelihatannya jadi blow on gitu, kelihatannya jadi keras kepala pemerintahan kita gitu. Tapi menurut saya inilah tantangan-tantangan kita ke depan gitu. Bagaimana kemudian menjelaskan konsekuensi-konsekuensi apa kalau misalkan kita tidak mengambil pilihan itu gitu. Ini yang menarik. Ya kita new normal, kalau nggak new normal ekonomi kita hancur gitu. Ini yang nggak pernah disampaikan kepada kita gitu. Bahkan ada meme-nya adalah DPR sama pemerintah menyepakati new normal, biarin aja masyarakat sambil pada berantem gitu ya, satu ingin sehat, yang satunya lagi ingin kerja gitu ya. Itu ya itu dia ya, jadi salah satu contoh sarkasme yang menurut saya agak intimidatif sih, Bro. Ini menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara mencatat dengan simbol, dan ini harus dipaksa. Kemarin saya meminta kalian untuk menyimpan diary gitu ya. Sekarang ada tantangan baru, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pencatatan diary dengan cara visual. Sebenarnya kalau dipaksa, dibiasakan, yang kemudian saya sempat jawab di pertanyaannya kawan kalian, 10.000 jam itu ya, gitu ya, eee, itu bisa bisa dipercepat. Apalagi mumpung kalian di kampus, mmm, dan kemudian kamu punya dosen seperti saya untuk bertanya banyak hal gitu, dan saya yakin percepatan kalian untuk menguasai sesuatu itu akan lebih cepat gitu. Menurut saya alangkah baiknya kalian ya bisa memulai ini lebih awal. Ini ide-ide yang muncul dari visual thinking ya. Ini kalian tahu ya, walaupun sekarang tidak banyak berkembang, ini adalah handphone yang mana eee, tidak harus membeli handphone baru, tapi kalian cukup mengotak-ngatik modul. Jadi disebutnya adalah modular phone gitu ya. Kalau kalian mau buat speaker, tinggal speakernya diganti, kalau kameranya mau diganti tinggal ganti kameranya, memorinya diganti, silakan memorinya diganti, graphic card-nya lebih tinggi, silakan diganti gitu. Masalah standarisasi ini yang menurut saya menarik sih. Walaupun ini nggak berjalan dengan mulus, ini adalah punyanya Google ya. Jadi Google pernah me, me- apa ya, me- pernah
me mem-pitch bagaimana kita bisa menawarkan, handphone seperti itu. Tapi pada akhirnya kita semua terwow dengan, layar yang bisa dilipat gitu oleh Samsung. Tapi ya apa boleh buat gitu ya. Pada akhirnya memang, ya itu dia, Google tidak merasa Google tidak merasa, eee eee, sia-sia gitu. Google, kalian tahu ya, Google itu adalah perusahaan pertama yang membiayai SpaceX yang sekarang diambil alih oleh Elon Musk. SpaceX itu kan artinya, bagaimana kita bisa mengirim barang-barang ke luar angkasa dengan ekonomis. Simple aja, kita memecah barang-barang itu dalam roket-roket yang meluncur ke atas namun bisa balik lagi ke mana, ke bumi gitu, eee, dan algoritmanya dibuat oleh orang Indonesia. Eee, itu kan menurut saya Google tidak sia-sia mengembangkan SpaceX gitu. Orang-orang SpaceX akhirnya bisa berkembang di bawah kepemimpinannya, Elon Musk gitu. Eee, sama juga seperti handphone ini, saya yakin akan berkembang nih, cuman memang, perlu, eee, memadukan antara itu ya, komunikasi, kepemimpinan juga, dan kemudian teknologi juga. Kita sampai saat ini, bicara lebar tentang komunikasi, tapi kita juga lupa, keterampilan atau skill utamanya sebenarnya adalah masalah teknologi. Nah, ini juga, salah satu, perkembangan yang dilakukan oleh Google juga, menggunakan, how to use visual recognition, unit gitu ya, saya lupa nama nama alatnya ini seperti apa, tapi alatnya seperti ini juga sebenarnya, salah satu produk yang tidak ada kabar beritanya, tapi menurut saya tidak menjadikan itu gagal gitu. Saya yakin pasti nanti ada manfaatnya ke depan nanti gitu. Mungkin bukan tahun ini, tapi orang sekarang lebih banyak menggunakan iWatch kan, atau iWatch atau, smartwatch gitu. Itu nanti akan berkembang. Sekarang Samsung sedang mengembangkan, sebutnya adalah SSD battery. SSD battery ini baterai yang lebih baik lah, intinya seperti itu. Itu ditemukan, sudah dipaten, dan ternyata sudah ada saingannya oleh Sony. Kita lagi maju ke depan gitu. Eee, nanti kita akan melihat alat-alat atau, barang-barang elektronik yang bisa dipakai gitu, tidak lagi kita menggunakan smartphone, tapi kita akan menggunakan smartphone di kepala, di tangan gitu. Nah, itu menurut saya nanti perkembangannya ke depan. Tapi again ya, kenapa saya meminta kalian untuk membuat, tugas kelompok yang berhubungan dengan, SDG adalah ini teknologi, tapi dikaitkan dengan filsafat sains, kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Dan ketika kita sudah mengajukan suatu solusi seperti Gojek atau Grab, itu ditolak sama masyarakat, sempat ribut, bacok-bacokan gitu. Menurut saya, ada cara yang menurut saya lebih subtle, lebih baik gitu, tidak menyebabkan kegaduhan juga gitu ya. Ini adalah bagaimana kita harus deal dengan masalah-masalah ini gitu ya. Eee, penting banget nih kita untuk menengok kembali, akar rumput kita. Penting banget kemudian kita melihat sebenarnya apa sih di pikiran masyarakat Indonesia gitu. Masyarakat Indonesia kan nggak butuh smartphone yang canggih, mereka cuma butuh kesehatan eee, yang dijamin, pendidikan yang gratis, dan kemudian tempat rekreasi yang enak gitu. Itu aja sih sebenarnya, atau mungkin ada hal-hal lain, tapi intinya orang ini ingin bahagia gitu. Dan kita tidak bisa memberikan itu gitu dengan apa coba? Dengan masalah komunikasi aja gitu. Ini ini terjadi tiap hari, dan ini menurut saya, eee, hal-hal yang memang harus dibicarakan dari waktu ke waktu gitu. Eee, saya yakin bahwa kalian akan menggantikan mereka, dan kalian memiliki kemampuan kreatif yang sangat baik. Eee, saya yakin kalian bisa bekerja lebih baik lagi gitu. Sehingga hal-hal yang seperti ini tuh bisa diselesaikan dengan baik sih, seperti itu. Mmm, pada akhirnya, ini kembali kepada kompetensi saya, komunikasi pembangunan. Eee, siapa sih perhatian yang mana yang harus kita berikan kepada orang yang paling banyak,
yang memerlukan, yaitu orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang paling miskin. Semoga kita semua bisa berkontribusi kepada masyarakat untuk bisa mensejahterakan orang-orang seperti ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan lebih fokus lagi kepada tugas kelompok kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.